Perkenalkan, nama saya Selviananda dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi rekayasa genetika dengan menggunakan plasmid. Definisi plasmid: molekul DNA berbentuk sirkuler yang terdapat dalam sel bakteri atau ragi disebut plasmid. Plasmid ini merupakan molekul DNA non-kromosom yang dapat berpindah dari bakteri satu ke bakteri yang lain dan memiliki sifat pada keturunan bakteri sama dengan induknya. Selain itu, plasmid juga dapat memperbanyak diri melalui proses replikasi yang sehingga dapat terjadi pengklonan DNA yang menghasilkan plasmid dalam jumlah yang banyak. Karena sifat-sifat plasmid yang menguntungkan, maka plasmid digunakan sebagai vektor atau pembawa gen untuk memasukkan gen ke dalam sel target. Pengertian plasmid: plasmid adalah molekul DNA yang berbentuk sirkuler dan mempunyai untaian ganda yang dapat mereplikasi diri. Plasmid biasanya dapat ditemukan pada bakteri. Di dalam satu sel dapat ditemukan lebih dari satu plasmid dengan ukuran yang bervariasi, namun semua plasmid tidak menyandingkan fungsi yang penting dalam pertumbuhan sel tersebut. Umumnya plasmid menyandingkan gen-gen yang diperlukan agar dapat bertahan pada keadaan yang kurang menguntungkan, sehingga bila keadaan kembali normal, DNA plasmid dapat dibuang. Proses penggunaan teknologi plasmid. Dalam hal ini, misalnya aplikasi penggunaan teknologi plasmid yang telah dikembangkan manusia ialah produk insulin secara besar-besaran. Insulin dibuat di dalam tubuh manusia dengan dikontrol oleh gen insulin. Insulin ini kemudian diambil dari pulau Langerhans tubuh manusia, lalu disambungkan ke dalam plasmid bakteri. Untuk menghubungkan gen insulin dengan plasmid diperlukan rekombinasi genetik. Yang dalam rekombinasi DNA dilakukan pemotongan dan penyambungan DNA. Dalam proses pemotongan dan penyambungan tersebut menggunakan enzim pemotong dan penyambung. Yang enzim pemotong tersebut dikenal sebagai enzim retriksi atau enzim penggunting yang bernama retrikasi endonuklease. Enzim pemotong ini jumlahnya banyak, dan setiap enzim hanya bisa memotong urutan basa tertentu pada DNA. Untuk hasil pemotongannya berupa sepenggal DNA berujung runcing yang komplement. Yang selanjutnya DNA manusia yang diinginkan disambungkan ke bagian benang plasmid yang terbuka dengan menggunakan enzim ligase DNA yang mengkatalis ikatan fosfodiester antara dua rantai DNA. Dalam pentolan DNA antara gen manusia dengan benang plasmid, ini dapat menyambung karena endonuklease yang digunakan untuk memotong DNA manusia dan benang plasmid tersebut sama jenisnya, sehingga dihasilkan ujung-ujung yang sama strukturnya. Gen manusia dan plasmid yang telah menyatu membentuk lingkaran plasmid ini disebut kimera atau DNA rekombinan. Kimera tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sel target E. coli. Bakteri ini akan hidup normal dan memiliki tambahan yang sesuai dengan sifat gen yang disisipkan. Bakteri E. coli kemudian dikultur untuk dikembangbiakan. Bakteri tersebut kemudian mampu menghasilkan hormon insulin manusia. Hormon insulin ini akhirnya dapat oleh orang yang membutuhkannya. Keuntungan dari insulin hasil rekayasa genetik ini ialah insulin tersebut bebas dari protein hewan yang tercemar yang sering menimbulkan alergi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.